Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah metodologi penelitian yang berjudul Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Kuantitatif. Kami beranggotakan Yunisa Kurniawati, Ummah Aulia Hafizah, dan Ahmad Zakaria. Tujuan kami mempresentasikan atau membahas makalah ini untuk mengetahui maksud dari teknik dan instrumen pengumpulan data, untuk mengetahui macam-macam teknik dalam pengumpulan data kuantitatif, dan untuk mengetahui jenis-jenis metode atau instrumen pengumpulan data. Pembahasan pengertian metode dan instrumen pengumpulan data. Dalam KBBI, pengertian dari pengumpulan data ialah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik sendiri menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui antara lain angket, wawancara atau interview, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan agar mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih maupun digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dalam pemilihan suatu jenis metode pengumpulan data, kadang memerlukan lebih dari satu jenis instrumen, sedangkan satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai jenis metode. Menurut Suharsimi Arikunta, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data adalah teknik dan alat bantu yang digunakan dalam sebuah research atau untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang diolah secara kuantitatif maupun kuantitatif, kemudian disusun secara sistematis. B. Teknik-teknik dalam pengumpulan data kuantitatif. Beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administered questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan, dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah kuesioner terbuka, open end items. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan di jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat atau pandangan dan pengetahuannya. Kelebihan dari kuesioner terbuka ini, yang pertama menyusun pertanyaan dengan mudah, kemudian memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan pemikiran. Kemudian kelemahan kuesioner terbuka, untuk yang pertama, untuk peneliti sangat sulit mengolah dan mengelompokkan jawaban karena sangat bervariasinya jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian yang kedua, pengolahan jawaban memakan waktu yang lama. Satu dan lain hal peneliti harus membaca satu persatu. Kemudian yang ketiga, peneliti mungkin menimbulkan rasa bosan karena tulisannya sulit dibaca, kalimat tidak jelas dan dari jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian keempat, rasa malas akan timbul pada responden yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjawab. Kemudian ada kuesioner tertutup atau closed end items. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kelebihan dari kuesioner tertutup ini ialah yang pertama, untuk meneliti mudah mengolah jawaban yang masuk. Kemudian yang kedua, untuk meneliti waktu yang dimanfaatkan dalam pengelompokan jawaban menjadi singkat karena dapat memanfaatkan bantuan enumerator. Kemudian yang ketiga, untuk responden mudah memilih jawaban. Keempat, untuk responden dalam mengisi jawaban memerlukan waktu singkat. Kelemahan dari kuesioner tertutup, yang pertama, untuk peneliti sendiri dalam menyusun pertanyaan perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain, yang berarti ganda.
Kemudian yang kedua, untuk responden, kebebasan menjawab merasa dibatasi. 2. Interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Esterbeck 2002 mendefinisikan interview sebagai berikut. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Menurut Misler, wawancara lapangan adalah produksi bersama peneliti dan anggota. Anggota yang beserta aktif yang wawasan, perasaan, dan kerjasama merupakan bagian penting dari proses diskusi yang mengungkapkan makna subjektif. Kehadiran pewawancara dan dari keterlibatan bagaimana dia mendengarkan, menghadiri, mendorong, menyala, digres, memulai topik, dan berakhir tanggapan merupakan bagian integral akun responden. Macam-macam interview atau wawancara. Esterbeck 2002 mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 1. Wawancara terstruktur atau structured interview. Yang kedua, wawancara semi-terstruktur atau semi-structured interview. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur atau unstructured interview. Langkah-langkah wawancara. Likon dan Kuba dalam Sanabia Faisal mengemukakan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu 1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang kelima, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang keenam, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Isi wawancara. Beberapa jenis yang dapat ditanyakan dalam wawancara adalah 1. Pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang telah dikerjakan atau yang lazim dikerjakan. Yang kedua, pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran, atau perkiraan tentang sesuatu. Yang ketiga, perasaan, respon emosional, apakah ia merasa cemas, takut, senang, gembira, curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Yang keempat, pengetahuan, fakta-fakta apa yang diketahuinya tentang sesuatu. Yang kelima, penginderaan, apa yang dilihat, didengar, diraba, dikecap, atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. Yang keenam, latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Beberapa aspek di atas dipersiapkan agar dapat mengantisipasi kekosongan terhadap sesuatu yang hendak ditanyakan. Materi pertanyaan dapat melingkupi dimensi waktu, seperti tentang apa-apa yang dikerjakan responden di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dan pada intinya, pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan harus berpedoman pada arah penelitian atau harus sesuai dengan tujuan penelitian. Alat-alat wawancara. 1. Buku catatan. Berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan atau percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer kecil, notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan. Yang kedua, tape recorder. Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan menggunakan tape recorder. Dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan boleh atau tidak. Yang ketiga, kamera. Untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. 3. Dokumen. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan atau web historis, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,
gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Secara interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi, program, dan data statistik pengajaran. Nasution menjelaskan bahwa ada sumber yang non-manusia atau non-human resource, antara lain adalah dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Menurut Wong dan Surgel, nilai kegunaan dokumen dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Epistemic value, yaitu suatu dokumen keberadaannya sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang tidak atau belum diketahuinya. Nilai epistemik merupakan prasyarat bagi semua dokumen. 2. Functional values, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna karena memberi kontribusi pada penelitian yang dilakukan. Dokumen akan berguna karena berisi teori, data pendukung empiris, atau metodologi. 3. Conditional values, yaitu suatu dokumen sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi atau terdapat dokumen lain yang dapat memperkuat dokumen tersebut. Social values, yaitu suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam hubungan dengan kelompok atau individu, seperti berhubungan dengan guru, tokoh masyarakat, kiai, ulama, atau tokoh lainnya. Jadi, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibel yang tinggi. Misalnya, terdapat berbagai foto yang tidak mencerminkan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Begitu pula autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri. C. Metode atau instrumen pengumpulan data. Pada umumnya, instrumen pada penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu instrumen teks dan instrumen non-teks. Yang pertama, instrumen teks. Beberapa peneliti menggunakan instrumen teks ini untuk memperoleh data. Teks ini berbentuk pertanyaan maupun latihan yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Instrumen teks memiliki berbagai macam jenis yang dapat digunakan oleh peneliti, antara lain tes kepribadian, tes prestasi, tes bakat, tes inteligensi, dan tes minat. Yang kedua, instrumen non-teks. Untuk instrumen non-teks dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, interview. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat, dokumentasi. Untuk yang pertama, angket atau kuesioner yaitu sekumpulan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi. Pertanyaannya yang biasa ada dalam angket atau kuesioner ada bermacam-macam, antara lain pertanyaan dikotomi, pertanyaan pilihan ganda, maupun pertanyaan terbuka. Yang kedua, interview. Interview atau wawancara adalah sebuah pertanyaan dalam bentuk lisan yang dilakukan oleh pewawancara dengan tujuan agar memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Interview ini digunakan oleh peneliti untuk meneliti keadaan seseorang, contohnya mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, maupun sikap terhadap sesuatu.
Yang ketiga, observasi. Observasi atau pengamatan ini biasanya terjadi jika peneliti mengamati secara langsung kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitiannya. Observasi atau pengamatan ini bisa dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dan kata lain bahwa observasi ini sebenarnya adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung. Dalam pengambilan data menggunakan metode observasi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu observasi terbuka, observasi tertutup, dan observasi tidak langsung. Yang pertama, observasi terbuka. Pada bagian ini, kehadiran peneliti dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kegiatan responden diketahui secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi interaksi secara langsung. Kedua, observasi tertutup. Pada kondisi ini, kehadiran peneliti dalam menjalankan misinya yaitu untuk mengambil data dari responden, tetapi tidak diketahui responden yang bersangkutan. Dan yang ketiga, observasi tidak langsung. Pada kondisi ini, seorang peneliti dapat melakukan pengambilan data dari responden, walaupun peneliti tidak hadir secara langsung di tengah-tengah responden. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan peneliti dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, baik itu dokumen yang disimpan peneliti sendiri maupun orang lain yang terkait dengan fokus penelitian. Nah, untuk memperoleh instrumen yang baik harus mengikuti prosedur pengadaan instrumen. Adapun prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik adalah: yang pertama, perencanaan meliputi penelitian, merumuskan tujuan, menentukan variabel, kategorisasi variabel menjadi dimensi atau indikator variabel. Untuk teks, langkah ini meliputi perumusan tujuan dan pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi biasanya dibuat di bab 3 dari penelitian. Yang kedua, penulisan butir soal atau item kuesioner, penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara. Peneliti menuliskan butir soal yang sesuai dengan indikator-indikator butir soal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan, surat pengantar, kunci jawaban, dan kelengkapan lain untuk kesempurnaan instrumen yang akan dipakai. Yang keempat, uji coba. Baik dalam skala kecil maupun besar, uji coba dilakukan berada pada ranah populasi penelitian, tetapi bukan anggota sampel penelitian. Yang kelima, penganalisaan hasil, analisis item, melihat pola jawaban peninjauan sasaran. Yang keenam, mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dengan mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewaktu uji coba, sehingga diperoleh instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang valid dan reliable tersebut yang akan disebarkan kepada responden. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.